Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in. Son Syahina Murabi Rahmat Sayyidina Mu'alim wa rawsan wa nafa'anallahu wa bi karamati ma bi asrarihim syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma zuru'u wa aradal musannifu biha al-muqaddad min hintatin wa sya'irin wa adasin wa aruzin. Wa amma zuru'u anapun utawi tanduran. Wa amma zuru'u anapun utawi tanduran. Wa aradalan ngarepaken al-musannifu sapa ke musannif. Wa aradalan ngarepaken al-musannifu sapa ke musannif biha kelawan az-zuru'. Ya kelawan az-zuru ngarepaken al-muqaddad ing kang den gawe bahan kekuatan. Al-muqaddad ingkang den gawe bahan kekuatan alias makanan pokok. Min hintoti nyatane saking gandum. Min hintoti nyatane saking gandum wa sya'irin. Ya tegese gandum, iki jenis-jenis gandum. Wa adasin lan kedelai. Wa adasin lan kedelai wa aruzin lan padi. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono hintoh syair sampai wa aruzin mau. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono hintoh syair adas wa aruzin ma utawi perkara mau te perkara yukta tukang den gawe bahan kekuatan apa ma yukta tukang den gawe bahan kekuatan apa ma ikhtiaron dalem tingkah ikhtiaron dalam tingkah ikhtiar kadzurratin kaya dene jagung wahamusin lan kacang Arab fatajibu mangka iku wajib az-zakatu apa zakat. Fatajibu mangka iku wajib az-zakatu apa zakat fiya ing dalem az-zuru'. Fatajibu mangka iku wajib az-zakatu apa zakat fiya ing dalem az-zuru' bitala tati syara'ita kelawan telu pira-pira syarat. Bitala tati syara'ita kelawan telu pira-pira syarat. Ayakuna siji ento ana apa az-zuru'. Ayakuna siji ento ana apa az-zuru' ana iku mimma setengah saking perkara yazra'uhu kang nandurhu ikma ayyastambituhu tegese amrih nukulaken hu ikma yastambitu tegese amri nukulaken hu ikma al-adamiyuna sapa anak Adam fa inna bata mangka lamun tukul pun jadi wa amma zuru' saiki tanduran ini terakhir niku al-asman niku benda berharga ya, di mana dua macam
dua jenis benda atau barang berharga yang wajib disakati kemarin adalah al-fiddah, al-zahab, wal-fiddah, emas dan perak. Nah sekarang wa ammazuru, kalau tanaman atau tanduran itu seperti apa ketentuan zakatnya? Sebelumnya di sini perlu diketahui bahwa az-zuru yang dikehendaki al-musannif ya musannif ya warad al-musannif ya al-muqattatin min hintatin wa sya'irin wa adasin wa arusin, yang dikehendaki dari tanaman itu tidak semua tanaman. Nah, di sini itu tanaman yang memang bisa dibuat untuk bahan makanan pokok seperti hintoh gandum ya. Dalam beberapa daerah gandum ya, terutama di Timur Tengah itu gandum menjadi makanan pokok, bahan makanan pokok. Sya'irin, syair juga termasuk ini gandum, jenis dari gandum. Wa adasin, kedelai. Di beberapa daerah umpama ada yang bahan kekuatan, bahan makanannya itu menggunakan kedelai. Wa arusin, padi. Kalau di Indonesia mayoritas padi, walaupun sebagian ada yang jagung, Madura, sebagian wilayah Jawa Timur ya, itu ada yang jagung, termasuk ada yang singkong, ada juga yang pisang. Pokoknya intinya al-muqattat, jadi yang dikehendaki tanaman yang wajib disakati itu tanaman-tanaman yang memang dijadikan untuk makanan atau bahan makanan pokok. Wa kadza ma yuqtatu ikhtiyaron kadzurratin wa hamusin. Begitu juga sesuatu atau tanaman yang dijadikan makanan pokok dalam kondisi normal, kondisi ikhtiar. Jadi tidak ada bencana, tidak ada apa-apa, tapi termasuk makanan dari tanaman ini dijadikan bahan makanan pokok yang lain. Kayak umpama di Indonesia atau di kita beras sebetulnya. Tapi ada juga beberapa yang menggunakan jagung atau mungkin, jadi ada dua makanan pokok utama ya. Makanan pokoknya itu yang utama katakan padi, tapi dalam beberapa kesempatan itu menggunakan jagung, padahal kondisi ikhtiar. Nah, kondisi ikhtiar itu kondisi yang tidak ada bahaya, tidak ada sesuatu yang mengharuskan, memaksa untuk melakukan sesuatu hal, itu namanya kondisi ikhtiar. Beda kalau kondisi darurat, ya berarti bisa saja namanya darurat makannya umpama terong, timun, itu darurat karena tidak ada lagi umpamanya, itu beda lagi. Jadi ini yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok dalam kondisi ikhtiar. Kalau umpama dijadikan bahan makanan pokok dalam kondisi darurat, maka tidak wajib disakati. Umpama mangane timun, tapi makanan timun itu hanya dijadikan sebagai makanan pokok dalam keadaan darurat saja. Artinya tidak setiap tahun. Nah, biasanya kalau masa-masa kemarau panjang atau umpama masa hujan atau yang lainnya, pokoknya tergantung wilayahnya mana. Nah, di daerah ini umpama kalau musim kemarau, padahal makanan pokok utamanya adalah padi, tapi kalau musim kemarau tidak ada padi umpama, tapi sing justru banyak ya berbuah itu umpama timun, maka timun dijadikan makanan pokok juga selain dari padi. Nah, itu juga bisa tidak bisa dijadikan atau tidak bisa dikeluarkan zakat, tidak ada kewajiban zakat karena dalam keadaan darurat. Jadi yang dimaksud di sini ikhtiar. Ketentuan zakatnya apa? Fatajibu az-zakatu fiha bi salasati syara'it. Maka wajib zakat untuk tanaman-tanaman tersebut dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat ini
ditambah dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan di depan ya, yaitu termasuk Islam, merdeka, milkutan ya. Jadi orangnya, si pemiliknya itu harus Islam, kemudian hurriyah, merdeka, bukan seorang budak, kemudian kepemilikannya itu kepemilikannya yang sempurna, ditambah ayyakuna mimma yazra'uhu al-adamiyyu. Tanaman tersebut adalah tanaman yang memang sengaja ditanam oleh manusia. Orang kaya suka ujug-ujug tukul pari mbakmu akeh, orang sengaja nandur pokoknya ujug-ujug karena pari. Sampean terus di terepik jebule akeh. Nah, itu tidak wajib disakati karena itu bukan mimma yazra'uhu al-adami, bukan bagian tanaman yang sengaja ditanam oleh anak Adam. Ayyaslam biduhu al-adami, sehingga fa inna bata mangkalamun tukul opoma, fa inna bata mangkalamun tukul opoma binafsi kelawan awak dheweke ma, binafsi kelawan awak dheweke ma oleh tukul mau bihamli ma'in kelawan gawane banyu, bihamli ma'in kelawan gawane banyu, au hawain atawa angin, au hawain atawa angin, fala zakata maka orana zakat iku maujud, fala zakata maka orana zakat iku maujud fihi ing dalem ma. Sehingga ketika tanaman tersebut tumbuh dengan sendirinya ya, baik bihamli ma'in karena memang terbawa arus air ya, dari wilayah tertentu, terus terbawa arus air akhirnya minggir ning sungai terus tukul, itu tidak wajib disakati meskipun nanti sudah masuk pada ketentuan syarat zakat lainnya seperti satu nisab atau yang lain. Au hawain atau terbawa oleh angin. Nah, di sini digambarkan terbawa angin itu ayrihin min daril harbi ila ardina, terbawa angin dari sebuah wilayah yang terjadi peperangan. Terus kegawak angin maring desa kita, maring kampung kita ternyata tumbuh dan banyak sekali dipanen. Nah, itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena itu bukan bagian tanaman yang sengaja ditandur. Seorang sengaja tukul dewek lah, nah, karena kegawak banjir atau karena terbawa angin. Tak drenentong. Wa ayyakuna lan yento ana opo ma atau azzar'u ya azzuru, wa ayyakuna lan yento ana opo azzuru iku kutan iku bahan kekuatan muddakharon kang kena den simpen, muddakharon kang kena den simpen. Nah, termasuk syarat yang lainnya ya, berarti kalau digabung dengan 3 syarat yang di depan al-hurriyah, al-islam, al-hurriyah, al-milkul tam, berarti ini syarat yang kelima ya. Jadi al-islam, al-hurriyah, al-milkul tam, kemudian ayyakuna mimma yazra'uhul insan atau al-adamiyun, dan yang kelima ini ayyakuna qutan mudakharan. Jadi tanaman itu yang menjadi bahan makanan pokok itu yang memang bisa disimpan untuk jangka panjang ya, bisa disimpan untuk jangka panjang. Nah, beda dengan umpama yang lainnya kayak umpama beberapa tanaman yang hanya sekedar dibuat untuk sayur atau bumbu yang tidak tahan lama, itu tidak wajib disakati. Jadi tanaman itu tanaman yang memang bahan kekuatan dan juga bisa disimpan untuk jangka panjang. Ai sholihan lil iddikhar ya. Bihaitsu law iddakhara lil iqtiyat lam yafsud ya. Sekiranya ketika disimpan untuk makanan pokok masa depan itu lam yafsud, tidak rusak ya.
Loh kalau umpama ya padi juga kadang rusak, umpama ini kenang hama, saya jenmani. Ya. Kalau rusaknya itu kecerobohan atau namanya apa? KPK ya, kecerobohan, beda lagi. Jadi kalau dari jenisnya ya, jadi min nafsihi ya, dari jenisnya sendiri memang tahan lama, bisa disimpan untuk jangka panjang, itu yang masuk syarat wajibnya zakat untuk tanaman. Wa ayyakuna wasabaqolan misdisit qoriban hale parak. Wasabaqolan misdisit qoriban hale parak bayanul muqattad apa penjelasane al muqattad. Bayanul muqattad apa penjelasannya al muqattad. Al muqattad itu makanan yang dijadikan bahan kekuatan. Di antaranya tadi dijelaskan ada hintoh, ada syair, ada adas, ada arus, termasuk juga jagung, kacang Arab. Kacang Arab bentuknya kayak apa? Kacang Arab ya. Kacang Arab. Wa kharajalan kejaba bil kuti kelawan lafad al qut, yaitu bahan kekuatan, makanan pokok. Apa ma perkara la yuqtatu kang ora den go bahan kekuatan apa ma. Wa kharajalan kejaba bil kuti kelawan qut apa ma perkara la yuqtatu kang ora den go bahan kekuatan apa ma minal abzari minal abzari saking wijil-wijilan. Nah, wijil-wijilan nahwu atau nahwal kamuni. Nahwil kamuni sepadane al kamun itu iki maknane apa? Wasyamlu wat narjil. Ya kayak bangsa jenis kumbar niku biji-bijian ngoten niku. Singgo lawu au ta'adduman au tana'uman sumsum waruman wasairul fawaqih. Jadi ya contoh di sini al-kamun itu ya sejenis biji-bijian kayak tumbar. Wa ayyakuna, nah kalau jenis-jenis itu seperti tumbar-tumbar, biji-bijian kayak tumbar atau yang lainnya, itu tidak termasuk yang wajib zakat. Karena itu bukan termasuk bahan makanan pokok. Wa ayyakuna lan yentu ana apa az-zur'. Wa ayyakuna lan yentu ana apa az-zar'u az-zur' iku nisaban iku sanisab. Wa wa ta nisab iku khamsatu ausuqin iku 5 wasak. Iku khamsatu ausuqin iku 5 wasak, la kisra kang ora ana kulit iku maujud. Laki sira kang ora ana kulit iku maujud alaiha ing atase khamsatu ausuqin. Alaiha ing atase khamsatu ausuqin. Nah, kemudian syarat yang lain, tanaman itu harus sudah mencapai 1 nisab. Ya, berase atau gajagunge mau gandume. Dan nisabnya berapa? Wa huwa khamsatu ausuq. Itu 5 wasak. 5 wasak itu ya 60 sok. Nah, sing sasok itu ya kira-kira kalau kita mengacu untuk zakat fitrah ya, 2,5 atau sampai 2,7. Kalau umpamanya diasumsikan 2,5 katakan berarti tinggal 5 dikali 60 dikali 2,5 kilo sama dengan berapa kilo? Ya kira-kira kurang langkungnya 800-an lah, 800 lebih gitu ya. Jadi 5 wasak, di mana 1 wasak itu 60 sok. Yang 1 sok itu kira-kira kita asumsikan 2,5 ya, 2,5 atau 2,7. Nah, hitungannya berarti perhitungannya 5 dikali 60 dikali 2,5 atau 2,7. Nah, 2,5 atau 2,57 kilogram. Nah hasilnya berapa kilo? Nah itu berarti nisab daripada
az-zuru' tanaman. Jadi ketika kita memiliki tanaman terus dipanen mencapai sekian kilogram tadi, ya, hitung dari 5 dikali 60 dikali 2,5 atau 2,7 sama dengan 800 sekian kilo, berarti itu sudah mencapai 1 nisab. Nah, kalau sudah 1 nisab berarti wajib dikeluarkan zakatnya. Wajib dikeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? 5% atau 10% kalau menggunakan modal, ya. Nah, jadi ada modal lainnya kayak seperti mesin, bensin, atau kalau umpama dengan pengairan alami itu cukup pun. Tapi 5 wasak itu lagi sro alaiha, tidak ada kulit, jadi wis bersih. Ya, jadi 5 wasak ya wis laka kulit, wis berarti berat neto, sudah berat bersih, bukan berat kayak umpama padi itu kan masih ada kulitnya. Kalau gabah itu berarti beda lagi. Wa fi ba'din nusahilan ikut tetap in dalam sebagiannya tulada dalam beberapa redaksi ayakuna utawi lafat ayakuna khamsata ausukin yen to ana apa nisab iku khamsata ausukin iku 5 pira-pira wasak bi isqati nisabin kelawan guguraken lafat nisab. Ini menjelaskan bahasa, ya. Jadi dalam beberapa redaksi kitab lain itu redaksinya wa ayyakuna khamsata ausukin, tidak ada wa ayyakuna nisoban wa huwa khamsatu ausukin, tidak demikian, tapi langsung wa ayyakuna khamsata ausukin. Wa amma thimaru anapun utawi wowohan, siki wowohan buah-buahan, tadi tanaman, sekarang buah-buahan fatajibu mangkai wajib az-zakatu apa zakat fi syai'aini dalam rong macem. Buah-buahan yang wajib dizakati ada 2. Yang minha iku setengah saking syai'aini samratun nakhli utawi buah korma. Wa samratul kurmi, ya. Wam samratul kurmi lan buah anggur. Jadi buah yang wajib dizakati itu 2, korma, anggur. Sampai 2 pelem ora usah. Ora usah. Termasuk nun sewu tanaman bawang itu yang enggak wajib dizakati. Nanti jatuhnya pada infak atau ketentuan lain kayak memang mama menjadi sebuah komoditas perdagangan, sebuah industri baru. Zakatnya tapi bukan zakat tanduran, tapi zakat perdagangan ikutnya. Bawang itu sampai mangan bawang itu ora bisa. Karena bawang termasuk bukan bahan makanan pokok. Nah, kalau umpama bahasa wong saiki gaman zakati dizakati, maksudnya dan mungkin di infak, ya, arane disedekahi. Kalau infak sedekah berarti tidak ada aturan 1 nisab atau yang lainnya. Dan berapapun mengeluarkannya, berapa ribu, berapa ratus ribu itu terserah karena statusnya infak atau sedekah. Kalau infak itu biasanya lebih khusus, ya, sodako itu lebih umum bahasa. Kalau bahasa infak sedekah, infak itu biasanya ya, berupa maliyah, harta, apakah uang atau benda yang memiliki nilai. Tapi kalau sedekah itu mutlak. Sampai duwene tenaga, wis modal tenaga ya sedekah bil tenaga. Sampai duwene ilmu ya sedekah bil ilmi. Sampai duwene ide ya sedekah bil ra'i dengan ide. Tapi kalau infak, sampai ora bisa melu infak. Ya infak apa? Ya tenaga, ora bisa. Kalau infak berarti harus berupa maliyah. Umpama sampean modal tenaga, ya berarti nyong sedekah bae. Sedekah apa? Tenaga.
Wa amatimaru fatajibu az-zakatu fi syai'aini minha thamratun nakhli wa thamratul karmi wal murad utai kanden karepaken bihataini thamrataini kelawan iki kilah buah loro iku at-tamaru iku korma. Ada yang ngasih makna tamaru iku korma garing wazabi bulan anggur. Anggur aja anggur garing berarti wis ora kena tenggok. Ari anggur dudu anggur garing. Nah, korma garing. Nah, jadi yang wajib disakati yang dikendaki tamratun nahli wa tamratul karmi adalah korma garing karo zabib anggur. Sebab korma garing, korma teles iku kan nilai beratnya berbeda ya. Ari teles itu sekian kilo isine samene, ari garing sekian kilo isine samene. Itu nggali beras karo kapas pada sakilone tapi wujud barangnya ya mesti beda karena memiliki nilai berat berbeda. Bon, wa syaraitu wujubiz zakati utawi syarat wajib zakat fiha ing dalem thimar ay at-thimari tegese wowohan. Syarat wajib zakat daripada buah-buahan arba'u khisalin iku papat pira-pira tingkah. Arba'u khisalin iku papat pira-pira tingkah. Al-Islamu siji Islam. Al-Islamu siji Islam. Wal hurriyatu lan merdeka wal milkutam lan milik sempurna wan nisab bulan sanisab. Ada 4 syarat wajibnya buah-buahan. Yang pertama adalah Islam, jelas harus Islam dulu pemiliknya. Wal hurriyah merdeka, budak tidak perlu zakat, masih budak ngopeni korma pirang hektar ya, karena namanya budak itu terikat dengan majikan sayyid, kecuali kalau nanti budaknya kemarin budak muba'ad ya. Kalau budak muba'ad itu berarti dia statusnya separuh itu budak, separuh merdeka. Nah, kepemilikan hartanya berarti separuh. Dia bekerja dapat 1 juta, punya dia 500, punya majikan 500. Maka itu ada kewajiban zakat ketika memiliki beberapa harta yang memang ada ketentuan zakatnya. Wal milkutam, kepemilikan yang sempurna, bukan pemilikan yang masih seperti digade atau umpama pembayarannya belum lunas atau barangnya belum sampai, belum dipegang atau yang lainnya. Wan nisabu dan 1 nisab, sudah mencapai nisab ya. Nisabnya itu sama seperti tanaman. Nisabnya sama seperti tanaman, yaitu 5 wasak. Famata intafa maka semangsa-mangsa kesepen, artinya tidak ada. Famata intafa maka semangsa-mangsa kesepen apa syartun apa syarat min dzalika saking mengkono-mengkono arba'u khisalin. Maka ketika tidak ada salah satu syarat dari 4 syarat tersebut, fala wujuba mangka ora wajib iku maujud. Fala wujuba mangka ora ana kewajiban iku maujud. Nah, kalau tidak ada syarat keempat syarat tersebut ya tidak Islam umpamanya, atau tidak merdeka, kepemilikannya belum sempurna, belum 1 nisab ya, maka tidak wajib zakat. Nah, kalau masalah tadi ya tanduran ya, tumbuh-tumbuhan termasuk ini buah-buahan, ini tidak ada syarat haul. Nah, tidak perlu menunggu 1 tahun. Jadi begitu panen, kemudian hasil panennya mencapai 1 nisab, ya wajib mengeluarkan zakat. Tidak menunggu nanti 1 putaran tahun, enggak. Beda dengan nanti kayak hewan ternak ya kan, atau emas. Wa amma urudu tijarah, anapun utawi piro-piro banda dagangan. Banda dagangan patajibu mangkai wajib apa zakat apa zakat.
fatajibu mangkai ku wajib az-zakat apa zakat fiha ing dalem urudut tijarah fiha ing dalem urudut tijarah bisyaraiti kelawan pira-pira syarat al-madhkurati kang den tutur sabikon halen disit fil asmani ing dalem pira-pira asman iku mau benda berharga ya. Lah untuk harta jual beli ya, untuk perdagangan ya, itu wajib dikeluarkan zakatnya dengan beberapa syarat yang sudah disebutkan pada syarat-syarat al-athman ya. Al-athman itu kemarin yaitu yang az-zahab dan al-fiddah ya, diantaranya Islam, Huriyah, Milkutam, al-haulu ya, tepung tahun, an-nisab dan satu nisab. Wat tijarah utawi tijarah sing ngarane dagangan ki apa? Ya utawi at-tijarah iku at-taqlibu iku molak-malikaken. At-taqlibu iku molak-malikaken fil mali dalam banda li ghardir ribhi karena tujuan li ghardir ribhi krana tujuan bati. Yang namanya jual beli atau perdagangan itu membolak-balikan harta, memutar harta, diputar tujuannya untuk mendapatkan untung. Nah, jadi sampean buat dagangan ya, tinggal dihitung aja syarat-syaratnya sudah memenuhi Islam, Huriyah, merdeka, milik sempurna, artinya modal usaha ini bukan dari hutang umpamanya, memang modal sendiri ya, wis duitnya dewek, milik sempurna, bukan modal hutang. Kalau modal hutang berarti masih ada tanggung jawab ikatan ke orang lain, yaitu untuk mengembalikan uang hutang. Modal kemudian 1 tahun apa belum ya. Terus 1 nisab apa belum, nisabnya sama seperti al-asman ya, nanti di penjelasan rinciannya itu ada saya. Al-asman itu kurang lebih ya, kalau asman itu ya emas atau perak 77, sekian gram lah. Nah, kalau 77, sekian gram itu diuangkan berapa juta umpamanya. Ya nanti harta bendanya, harta dagangan juga sama, nanti dihitung kalau nilainya sudah sampai seperti nilai 77,5 gram atau sekian gram ya, berarti sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi tadi harus syarat-syarat lain juga harus diperhatikan. Faslun wa awwalu nisabil ibili khamsun wa fiha syatun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.